Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Iqbal Fauzan Pratama dari kelas A, dan teman saya Manuel Theo Prabowo dari kelas A. Ingin mempresentasikan hasil tugas foto dokumenter. Untuk tema yang pertama, kami akan mengangkat tentang tokoh inspiratif. Kami mengangkat tentang Kak Veronica Kristamnya Juniarni. Beliau adalah pendiri dari tempat nasi gratis Yogyakarta. Deskripsinya, Kak Vero lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni tahun 1990. Beliau adalah lulusan S2 jurusan Bahasa Inggris. Beliau mengambil S1 di UNY dan S2 di Sanata Dharma. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di salah satu universitas yang ada di China. Beliau mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia di sana. Beliau dapat menggunakan beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Korea, Mandarin, dan Jepang. Beliau memiliki banyak hobi, dan yang paling beliau sukai adalah menyelam. Beliau adalah pendiri tempat nasi gratis yang sudah membantu begitu banyak orang hingga saat ini. Beliau sangat suka membantu orang lain dalam hari-harinya, dan kita akan belajar tentang kisahnya nanti lagi. Untuk latar belakang, alasan kami memilih Kak Vero adalah dari semangat dan kebaikan yang ditunjukkan dalam pembuatan tempat nasi gratis ini menjadi alasan buat kami untuk memilih Kak Vero sebagai tokoh yang menginspirasi. Manfaat dari dokumenter ini kami berharap karena ada banyak orang yang memiliki hati yang sama seperti Kak Vero untuk berbagi dan membantu sesama manusia. Ini adalah proses kreatif yang kami lakukan. Ini adalah behind the scene yang ada. Proses kreatif yang kami lakukan, kami melakukan pendekatan dengan melakukan percakapan secara langsung melalui media sosial yang kami temukan di Instagram. Kami melakukan pengambilan gambar selama 3 hari di tempat yang berbeda-beda. Kami tidak mengalami kesulitan dalam hal ini karena Kak Vero juga sangat mudah untuk dihubungi sehingga hal ini sangat membantu kami untuk berkomunikasi, untuk menentukan tempat pertemuan, dan hal lainnya. Peralatan yang kami gunakan untuk mengambil gambar adalah kamera Sony A7R Mark III dan Nikon Z6. Dan lensa yang kami gunakan untuk foto-foto ini adalah Nikkor 2470 dan Sigma 2470. Kami juga menggunakan DJI Mavic 3 untuk drone shot. Untuk yang pertama adalah tempat nasi gratis. Tempat nasi gratis pertama didirikan pada tahun 2019. Dan etalase pertama yang ditempatkan di Tiap Square ada di Jalan Simanjuntak, Yogyakarta. Saat ini etalase sudah mulai berkembang dan tempat nasi gratis sudah memiliki 18 etalase yang dilakukan di tempat yang berbeda. Dan setiap etalase ada orang yang bertanggung jawab untuk mengisi di beberapa hari yang sudah ditentukan. Pada awalnya karena Kak Vero ini mengerjakan semua itu sendiri dan hanya bisa menghandle beberapa etalase, lalu setelah berjalannya waktu Kak Vero menyerahkan dan memberikan tanggung jawab kepada beberapa tempat untuk menjaga etalase-etalase tersebut. Dan saat kami mengerjakan ini, kami hanya mengunjungi 2 tempat, yaitu etalase pertama yang ada di Tiap Square dan yang ada di Gejayan. Kami membawa nasi dan camilan untuk mengisi kedua etalase tersebut untuk orang bisa mengambilnya. Berikut adalah foto yang kami ambil. Ini adalah saat Kak Vero menaruh nasi tambahan dan berfoto dengan etalase yang ada di Tiap Square. Dan ini untuk snack yang kami taruh di Gejayan. Nah, selain dari tempat nasi gratis, beliau juga sangat sering melakukan bakti sosial dengan tim yang sudah beliau bentuk sejak tahun 2019. Di mana pada tahun itu juga beliau membentuk tempat nasi gratis. Kak Vero dan tim selalu membuka donasi bagi orang-orang yang ingin ikut membantu menyalurkan kasih mereka kepada sesama. Berikut ini kami lakukan pemotretan pada saat tim dan Kak Vero
melakukan perjalanan untuk membagi sembako. Kami ini membagi sembako di beberapa desa di daerah Jalan Gedean. Untuk tempat-tempat tersebut kami mendatangi rumah satu persatu. Dan ini juga beberapa bertemu lansia di dalam desa itu, di jalan-jalan, dan kami memberikan sembako yang sudah disiapkan untuk lansia-lansia yang ada. Kami memutari desa tersebut dengan menggunakan motor, lalu untuk tempat-tempat tersebut yang sempit, kami berjalan kaki untuk masuk ke dalamnya. Dan ini kita bertemu dengan banyak orang, dengan banyak perbedaan. Seperti contohnya pada foto ini adalah keluarga yang anaknya berkebutuhan khusus, dan kami melihat bahwa ada yang bisa dipelajari dari sini, bahwa orang berkebutuhan khusus pun mengerti ketika kami memberikan sesuatu, kita harus selalu berterima kasih dan bersyukur buat semua yang diberikan. Dan ini pada bakti sosial ini, Kak Vero lebih fokus dalam mendokumentasikan kebutuhan untuk kebutuhan media sosial dari tempat nasi gratis, dan untuk menjadikan laporan untuk dari Kita Bisa, karena tim ini bekerja sama dengan Kita Bisa untuk menyalurkan dana atau bantuan-bantuan lain kepada orang yang membutuhkan. Dan selain kegiatan sosial yang beliau lakukan, beliau juga memiliki kegiatan lain seperti menulis laporan tentang penyaluran dana, menulis laporan nilai mahasiswa, dan juga mengajar secara online untuk 2 tahun terakhir. Kami pergi ke kafe di mana Kak Vero sering melakukan tugas-tugasnya atau mengajar secara online. Ini berada di Jalan Damai. Dan ke kafe lainnya untuk mengajar pelajaran secara online. Lalu kami akan membahas tentang hobi yang beliau lakukan. Dan hobi ini adalah menyelam. Beliau melakukan menyelam ini di kolam renang UNY. Beliau melakukan free diving, di mana free diving melakukan menyelam tanpa menggunakan bantuan alat pernafasan. Jadi harus menahan nafas dengan waktu yang ditentukan. Kak Vero sangat serius dalam bidang ini, sehingga beliau juga mengikuti tes di Jakarta untuk mendapatkan izin untuk menyelam. Rencana ke depannya pun sudah dibuat oleh Kak Vero untuk melakukan free diving ini di laut. Berikut adalah foto-foto dari Kak Vero. Dan untuk selanjutnya akan kami lanjutkan ke tema yang lainnya, yaitu lokalitas. Dan kami akan serahkan kepada Iqbal. Oke, untuk tema berikutnya yaitu tentang lokalitas, kami mengambil kuliner, yaitu tentang warung jadah tempe Pak Carik yang berada di Kaliurang. Deskripsi, jadah tempe sendiri merupakan salah satu makanan tradisional khas Yogyakarta yang menggunakan bahan dasar kelapa dan beras ketan, dan tentu saja tempe. Keunikan jadah tempe ini sendiri yaitu terletak di kontrasnya. Kenapa? Karena jadah sendiri itu memiliki tekstur yang lembut, sedangkan untuk tempe dia memiliki tekstur yang kasar dan mengandung rasa manis karena itu merupakan tempe bacang. Jadah tempe juga merupakan salah satu makanan favorit raja-raja, salah satunya Sultan Hamengkubuwono IX. Untuk latar belakangnya, sebenarnya berawal dari ketertarikan kami terhadap kuliner tradisional Yogyakarta. Akhirnya kami memutuskan untuk mendokumentasikan atau memotret tentang jadah tempe ini.
karena memang jadah tempe ini merupakan salah satu kuliner yang khas sekali dari Yogyakarta. Dan untuk manfaatnya secara luas, secara garis besar adalah untuk memperkenalkan proses pembuatan jadah tempe Mbah Carik kepada masyarakat luas agar lebih dapat mengenal bagaimana proses pembuatan dari bahan dasar hingga produk yang jadi. Untuk proses kreatifnya, pertama-tama kami melakukan izin terlebih dahulu, izin secara langsung kepada Bunati di warung jadah tempe Mbah Carik Kaliurang. Lalu setelah proses izin, berikutnya kami mengikuti proses pembuatan jadah tempe ini selama 2 hari, yang dimana dari proses pengolahan bahan dasar, persiapan memasak, proses memasak hingga persiapan menjualnya dan penjualannya. Untuk peralatan yang digunakan di sini ada 2 kamera, yaitu Nikon Z6 dan Sony A7R3, dan juga ada 3 lensa, yaitu Nikkor Z1430, Nikkor Z2470, dan Sigma 2470mm. Ini adalah karya pertama yang berjudul Pengolahan Kelapa. Ini merupakan karya pertama dari kami, di mana di foto sebelah kiri itu terlihat bahwa ada seseorang yang sedang mengupas kelapa memarut kelapa dengan menggunakan mesin parut, dan juga di sebelah kanan ada proses pengupasan kelapa dari batok kelapa. Karya nomor 2 yaitu setelah kelapanya terparut dengan baik, kemudian kelapa ini dipindahkan ke wadah yang besar, dan juga setelah itu kelapa ini dipindahkan ke atas tungku untuk dimasak. Karya selanjutnya yaitu yang judulnya Menumbuk. Di sebelah kiri terlihat bahwa proses ini merupakan proses menumbuk dari yang tadi kelapa yang sudah dimasak. Dan di sebelah kanan ini pemindahan kelapa dari tungku ke dalam wadah besar untuk segera ditumbuk. Jadah tempe dengan nama jadah tempe tentu saja kini juga harus mengolah tempe. Yang di sebelah kanan itu adalah gambar bagaimana mereka mengupas tempenya, dan yang di sebelah kiri adalah mereka mengolah tempe dengan memotongnya menjadi bentuk yang mereka inginkan. Karya berikutnya adalah proses perebusan tempe. Pada proses ini tempe yang sudah dituang direbus ke dalam wadah besar di atas tungku, kemudian dimasak hingga matang. Karya selanjutnya adalah yang berjudul Pencampuran Tempe dengan Gula Jawa. Proses ini dilakukan agar mendapatkan rasa manis yang ada pada tempe dengan mencampur gula Jawa dan tempe dalam proses direbus juga. Selanjutnya adalah menggoreng. Proses terakhir di mana tempe bacem ini yang sudah diberi gula Jawa dan direbus tadi akhirnya digoreng untuk mendapatkan tekstur yang kasar dan juga crispy gitu. Dan ini adalah karya terakhir, yaitu foto-foto di mana suasana warung jadah tempe pada hari Jumat dan Sabtu di pagi hari. Terlihat bahwa kondisi warung sedang ramai dan ada banyak pembeli, dan juga sedang disiapkan juga jadah tempe yang siap untuk dijual.
Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.